Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1, di mana kami akan membahas terkait hakikat pendekatan, model, strategi, dan metode pembelajaran. Nah, adapun anggota dari kelompok 1 yang pertama yaitu dari kelas 3A ada saya sendiri, Nilo Rista dengan NIM akhir 023 bersama rekan saya Igustiayu Ciari Wahyuni dengan NIM akhir 016. Kemudian dari kelas 3B ada Komang Ayu Trisna Dewi dengan NIM akhir 041 bersama rekannya Nilo Putu Suarjita Eka Putri dengan NIM akhir 062. Kemudian dari kelas 3C ada Dewo Madewikan Jayanteka Hardika dengan NIM akhir 094 bersama rekannya Nikade Rara Septiani dengan NIM akhir 092. Kemudian dari kelas 3D yaitu ada Putu Selina Putri dengan NIM akhir 083 bersama rekannya Niputu Wismayani dengan NIM akhir 048. Nah, langsung saja saya akan membahas terkait hakikat pendekatan, model, strategi, dan metode pembelajaran. Nah, dimulai dari yang pertama yaitu hakikat dari pendekatan pembelajaran. Nah, apa sih hakikat dari pendekatan pembelajaran? Nah, hakikat dari pendekatan pembelajaran bisa diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang dimana hal tersebut merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu model pembelajaran. Nah, hakikat dari model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir. Nah, yang disajikan secara khusus oleh guru di dalam kelas, di mana dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah terkait hakikat dari strategi pembelajaran. Apa sih hakikat dari strategi pembelajaran? Nah, hakikat dari strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, yang terakhir yaitu hakikat dari metode pembelajaran adalah cara untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam kegiatan nyata supaya bisa mencapai tujuan yang optimal dalam pembelajaran. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Niputu Wismayani dengan NIM 211301148 dari kelas 3D. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yakni jenis-jenis pendekatan, model, strategi, dan metode pembelajaran. Nah, kita akan masuk pada materi yang pertama, mengenai jenis pendekatan belajar. Pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang seseorang terhadap proses pembelajaran yang mencakup proses sehingga di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode belajar dengan cakupan teoritis tertentu. Terdapat beberapa pendekatan yang umumnya digunakan oleh para pendidik, di antaranya yang pertama itu ada pendekatan konseptual yang merupakan konsep belajar yang membantu guru dalam mengaitkan materi dengan dunia nyata. Dalam bagian ini ada 4 bentuk belajar yang penting, yakni mengaitkan, mengalami, menerapkan, dan kerjasama. Selanjutnya ada pendekatan konstruktivisme yang merupakan pendekatan yang lebih menekankan kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang didasarkan atas pengetahuan. Dalam pendekatan konstruktivisme ini, peran guru hanya sebagai pembimbing dan pengajar dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru lebih mengutamakan keaktifan siswa dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan ide-ide baru yang sesuai dengan materi yang disajikan untuk meningkatkan kemampuan siswa secara pribadi. Kemudian ada pendekatan deduktif, yakni pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Metode deduktif ini digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Selanjutnya ada pendekatan induktif, yakni pendekatan yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum.
Adapun langkah-langkah yang dapat digunakan dalam pendekatan induktif ini, yaitu yang pertama memilih konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan dengan pendekatan induktif. Kemudian yang kedua menyajikan contoh-contoh khusus konsep atau aturan itu yang memungkinkan peserta didik memperkirakan atau hipotesis sifat umum yang terkandung dalam contoh-contoh itu. Setelah itu disajikan bukti-bukti berupa contoh tambahan untuk menunjang atau menyangkal perkiraan itu. Dan yang terakhir disusun pernyataan mengenai sifat umum yang telah terbukti berdasarkan langkah-langkah yang terdahulu. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Dewo Madhiwikan Jayante Kartika dengan NIM 21130111094 dari kelas 3C Pendidikan Matematika. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep atau yang sering dikatakan dengan miskonsepsi. Nah, pendekatan konsep ini merupakan suatu pendekatan pengajaran yang secara langsung menyajikan konsep tanpa memberi kesempatan kepada siswa untuk menghayati bagaimana konsep itu bisa didapatkan. Lalu yang selanjutnya dan pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan proses. Nah, pendekatan proses merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Nah, pendekatan proses adalah pendekatan yang berorientasi pada proses, bukan pada hasil. Pada pendekatan ini, peserta didik diharapkan benar-benar menguasai proses. Nah, pendekatan ini juga penting untuk melatih daya pikir dari peserta didik atau mengembangkan kemampuan berpikir dan melatih psikomotorik peserta didik. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis model pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua, yaitu yang pertama adalah model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung adalah model yang didefinisikan sebagai model pembelajaran di mana guru mentransformasikan sebuah informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta didik. Nah, pembelajaran berorientasi pada tujuan dan distrukturkan oleh guru itu tersendiri. Nah, pendekatan dalam model pembelajaran ini berpusat pada guru. Dalam hal ini, guru menyampaikan isi materi pelajaran dalam format yang sangat terstruktur dan mengarahkan kegiatan para peserta didik dan juga mempertahankan fokus pencapaian materi peserta didik. Nah, Diknas menyebutkan bahwa tujuan utama pembelajaran langsung adalah untuk memaksimalkan penggunaan waktu belajar peserta didik. Lalu jenis model pembelajaran selanjutnya yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Nah, istilah pembelajaran berbasis masalah ini diadopsi dari bahasa Inggris yaitu problem based instruction. Nah, model pengajaran berdasarkan masalah ini telah dikenal sejak zaman dari John Dewey. Nah, pengajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang sangat efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Nah, pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Nah, pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Serena Putri dari kelas 3D Pendidikan Matematika dengan NIM akhir 083. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai jenis-jenis dari model pembelajaran. Nah, model pembelajaran pertama yang akan saya bahas adalah model pelajaran pendidikan matematika realistik Indonesia yang selanjutnya akan kita sebut dengan PMRI. Nah, PMRI adalah suatu pendekatan pembelajaran matematika yang mengungkapkan pengalaman dan kejadian yang dekat dengan siswa sebagai sarana untuk memahamkan persoalan matematika. Nah, jadi PMRI ini khusus dibuat untuk melakukan pendekatan dan sebagai sarana juga untuk pembelajaran matematika
antara peserta didik dan juga tenaga pendidik. Nah, model pembelajaran ini juga memiliki kelebihan dan juga kelemahan yang diungkapkan oleh Suarsono dalam Nalole tahun 2008. Kelebihan yang pertama, operasional kepada siswa tentang keterkaitan antar matematika dengan kehidupan sehari-hari dan tentang kegunaan matematika pada umumnya bagi manusia. Kelebihan yang kedua, operasional kepada siswa bahwa matematika suatu bidang kajian yang dikonstruksi dan dikembangkan sendiri oleh siswa dan tidak hanya oleh pakar dalam bidang tersebut. Yang ketiga, operasional kepada siswa bahwa cara penyelesaian satu soal atau masalah tidak harus tunggal dan tidak harus sama antara orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, adapun kelemahannya yaitu upaya pengimplementasian PMR ini membutuhkan perubahan pandangan yang sangat mendasar mengenai berbagai hal yang tidak mudah untuk dipraktikkan. Nah, yang kedua, untuk kelemahannya mengkonstruksi soal-soal kontekstual yang memenuhi syarat-syarat yang dituntut PMRI tidak selalu mudah untuk setiap topik matematika yang perlu dipelajari oleh siswa. Nah, yang ketiga adalah upaya mendorong siswa agar dapat menemukan berbagai cara untuk menyelesaikan soal, juga hal yang tidak mudah untuk dilakukan oleh guru. Nah, model pembelajaran selanjutnya adalah model pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau yang kita sebut dengan CTL. Merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antar materi pembelajaran dengan dunia kehidupan siswa secara nyata, sehingga siswa mampu menghubungkan dan juga menerapkan kompetensi dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, model pembelajaran ini juga tidak luput dari kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimiliki, sehingga dapat terlibat aktif dalam proses belajar dan mengajar. Nah, yang kedua, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu, dan memecahkan masalah dengan guru yang kreatif. Nah, yang ketiga, menyadarkan siswa tentang apa yang akan mereka pelajari. Nah, selanjutnya kelemahannya adalah pemilihan informasi dan juga materi di kelas itu didasarkan pada kebutuhan siswa. Padahal dalam kelas itu tingkat kemampuan siswanya berbeda-beda. Dan untuk menentukan materi pelajaran karena tingkat pencapaian siswa tidak sama, jadi tidak mudah untuk menentukan materi pelajaran. Nah, kelemahan yang kedua adalah tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran dengan model CTL ini akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang kurang. Nah, model pembelajaran selanjutnya adalah model pembelajaran index card match atau mencari pasangan. Menurut Zaini, model pembelajaran index card match atau mencari pasangan adalah model pembelajaran yang cukup menyenangkan, digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya. Nah, materi baru pun tetap bisa diajarkan dengan catatan peserta didik diberi tugas untuk mempelajari suatu topik yang akan diajarkan terlebih dahulu, sehingga peserta didik sebelum masuk ruangan mempunyai bekal ilmu untuk dipelajari dalam proses belajar dan mengajar. Nah, dengan model ini peserta didik diharapkan dapat belajar aktif dan juga memiliki jiwa mandiri. Nah, model index card match ini juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya menumbuhkan kegembiraan dalam proses pembelajaran, materi pembelajaran lebih menarik, menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan, meningkatkan prestasi belajar, dan penilaiannya itu bisa mengikut sertakan peserta didik. Kelemahannya yang pertama membutuhkan waktu yang lama juga untuk menyelesaikan tugas dan juga presentasi. Dan kedua, guru harus menyiapkan persiapan yang lama untuk mendapatkan persiapan yang matang. Nah, selanjutnya menuntut sifat tertentu dari peserta didik untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Nah, yang keempat itu suasana kelas akan menjadi gaduh sehingga berkemungkinan besar akan mengganggu kelas lain yang sedang belajar juga. Nah, kelemahan yang terakhir adalah kurang efektif karena suatu kelas bisa memiliki siswa yang padat atau banyak dan melebihi kapasitas yang ditentukan dari kementerian.
Sekian yang dapat saya presentasikan mengenai jenis-jenis model pembelajaran. Untuk model pembelajaran selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Ucari Wahyuni dari kelas 3A Pendidikan Matematika dengan NIM 21130110116. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai jenis-jenis model pembelajaran. Salah satunya yaitu model pembelajaran kooperatif. Istilah pembelajaran kooperatif dalam bahasa asing adalah cooperative learning. Menurut Saputra dan Rudianto, pada hakikatnya metode pembelajaran kooperatif merupakan metode atau strategi pembelajaran gotong royong yang konsepnya hampir tidak jauh berbeda dengan metode pembelajaran kelompok. Adapun tipe-tipe pembelajaran kooperatif yaitu yang pertama ada pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Nah, tipe jigsaw ini menurut Slavin yaitu dapat digunakan apabila materi yang dipelajari adalah berbentuk materi tertulis. Materi ini paling sesuai untuk subjek pembelajaran seperti ilmu sosial. Selanjutnya ada pembelajaran kooperatif tipe CIRC atau kooperatif terpadu membaca dan menulis, yaitu suatu model pembelajaran menyeluruh dengan cara membaca dan menulis yang melibatkan kerjasama antar murid dalam satu kelompok, di mana kesuksesan kelompok ini tergantung pada kesuksesan masing-masing individu dalam kelompok tersebut. Selanjutnya ada pembelajaran kooperatif tipe NHT atau Numbered Head Together atau penomoran berpikir bersama, merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif struktur kelas tradisional. Selanjutnya ada pembelajaran kooperatif tipe Make a Match. Nah, tipe ini merupakan tipe yang menggunakan kartu, di mana kartu-kartu tersebut terdiri dari kartu berisi pertanyaan dan kartu lainnya berisi jawaban dari pertanyaan tersebut. Selanjutnya, pembelajaran kooperatif tipe STAD. Nah, menurut Slavin, pembelajaran Student Teams Achievement Division merupakan salah satu dari tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, sehingga tipe ini dapat digunakan oleh guru-guru baru yang mulai menggunakan pembelajaran kooperatif. Ini adalah pembelajaran kooperatif tipe TGT. Nah, secara umum TGT ini sama saja dengan STAD kecuali dalam satu hal, yaitu TGT menggunakan turnamen akademik dan menggunakan kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, di mana para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademiknya sebelumnya setara seperti mereka. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama adalah strategi pembelajaran ekspositori. Istilah ekspositori berasal dari konsep eksposisi yang berarti memberikan penjelasan. Dalam konteks pembelajaran eksposisi merupakan strategi yang dilakukan pendidik untuk mengatakan atau menjelaskan fakta-fakta, gagasan-gagasan, dan informasi-informasi penting lain kepada para peserta didik. Nah, strategi pembelajaran ekspositori ini cenderung menekankan penyampaian informasi yang bersumber dari buku teks, referensi, atau pengalaman pribadi. Salah satu tujuan dari strategi pembelajaran ekspositori adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Baik, selanjutnya di sini ada strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang ditanyakan. Nah, menurut Sanjaya, ada beberapa hal yang menjadi ciri utama dari strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry menekankan keaktifan kepada peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Yang kedua, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan. Dan yang ketiga, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu ada strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Nah, strategi ini adalah strategi pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir peserta didik melalui fakta-fakta atau pengalaman peserta didik
sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Nah, ciri-ciri utama SPPKB adalah yang pertama, prosesnya menekankan kepada proses mental peserta didik secara maksimal. Yang kedua, ada SPPKB dibangun dalam nuansa dialogis dan proses tanya-jawab secara terus-menerus. Dan yang ketiga, ada SPBM atau strategi pembelajaran berbasis masalah. Selanjutnya ada strategi pembelajaran kooperatif. Nah, strategi ini adalah strategi pembelajaran yang dalam implementasinya mengarahkan para peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Dan kelompok-kelompok yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran akan diberikan penghargaan. Nah, adapun ciri-ciri penting dari strategi pembelajaran kooperatif yaitu heterogenitas, jenis-jenis tugas yang diberikan kepada kelompok, tanggung jawab individu, dan sistem penghargaan. Selanjutnya ada strategi pembelajaran afektif atau sifat. Nah, strategi ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada pembentukan sikap yang positif pada peserta didik. Dan ada strategi pembelajaran kontekstual atau CTL. Nah, strategi ini adalah strategi yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata. Nah, sehingga mendorong peserta didik untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka. Nah, adapun ciri-ciri strategi pembelajaran kontekstual yaitu yang pertama, pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, pemerolehan dan penambahan pengetahuan baru. Yang ketiga, pemahaman pengetahuan. Yang keempat, mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Dan yang kelima, melakukan refleksi terhadap strategi pembelajaran pengetahuan. Yang keempat yaitu jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah merupakan suatu cara penyajian atau penyampaian bahan pelajaran secara lisan dari pendidik kepada sekelompok peserta didik. Dalam metode ini, pengalaman yang didapat oleh peserta didik antara lain yaitu melatih pendengaran dan menyimak, mengkaji apa yang diceramahkan, pemahaman konsep, prinsip, fakta, dan proses mencatat bahan pelajaran. Adapun kelemahan dan kelebihan metode ceramah. Kelemahannya yaitu sulit bagi peserta didik yang tidak terbiasa mendengarkan atau mencatat, kurang memberikan kesempatan kepada peserta didik, pendidik sebagai buku pelajaran. Kelebihannya yaitu efisien dalam pemanfaatan waktu, bahan pelajaran yang sudah dipersiapkan, dan dapat disajikan dengan mudah sesuai dengan keterbatasan waktu. Yang kedua ada metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab merupakan metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi secara langsung yang bersifat dua arah, dari pendidik ke peserta didik ataupun sebaliknya. Adapun kelemahan dan kelebihan metode ini, yaitu kelemahannya yaitu membutuhkan waktu lebih banyak, terkadang pembicaraan menyimpang dari pokok persoalan, dan pertanyaan yang diajukan tidak dapat disebarkan kepada seluruh peserta didik. Kelebihannya yaitu kelas menjadi lebih aktif, dapat memusatkan peserta didik terhadap materi pelajaran, dan pendidik dapat mengetahui sampai mana penangkapan peserta didiknya. Yang ketiga ada metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyampaian bahan pelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah. Adapun kelemahan dan kelebihan metode ini, kelemahannya yaitu memerlukan waktu yang banyak, sulit menentukan masalah. Kelebihannya yaitu peserta didik dapat menghayati permasalahan, dapat mengembangkan rasa tanggung jawab, dan membina kemampuan berbicara. Yang keempat ada metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas diartikan sebagai suatu cara interaksi belajar mengajar dengan cara memberikan tugas-tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan secara berkelompok ataupun secara perorangan. Adapun kelemahan dan kelebihan metode ini,
Kelemahannya yaitu sulit mengontrol apakah peserta didik membuat tugasnya sendiri, sulit memberikan tugas yang sesuai, dan tugas yang diberikan bersifat monoton. Kelebihannya yaitu melatih peserta didik untuk aktif dalam kegiatan belajar, meningkatkan kegiatan belajar peserta didik, dan mengembangkan kemandirian peserta didik. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan jenis-jenis metode pembelajaran yang kelima, yaitu ada metode simulasi. Metode simulasi merupakan metode mengajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran kelompok. Nah, metode simulasi ini lebih menitik beratkan pada tujuan untuk mengingat atau menciptakan kembali gambaran masa silam yang memungkinkan terjadi pada masa yang akan datang atau peristiwa tersebut bermakna bagi kehidupan sekarang. Selanjutnya yang keenam ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukkan secara langsung objeknya atau dengan melakukan sesuatu untuk mempertunjukkan proses tertentu. Nah, dalam metode demonstrasi ini, pendidik harus sudah yakin bahwa seluruh peserta didiknya dapat memperhatikan terhadap objek yang akan didemonstrasikan. Sebelum proses demonstrasi, pendidik juga sudah harus mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam demonstrasi tersebut. Selanjutnya yaitu metode yang terakhir ada metode eksperimen. Menurut Winata Pura dan kawan-kawan 2002, metode eksperimen merupakan metode mengajar dalam penyajian atau pembahasan materinya melalui percobaan atau mencobakan sesuatu serta mengamati secara proses. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hubungan antara pendekatan, model, strategi, dan metode pembelajaran. Nah, adapun ilustrasinya yaitu dapat diperhatikan pada PowerPoint. Adapun ruang lingkup utama yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah sebuah cara yang dilakukan guru dalam mengimplementasikan suatu metode pembelajaran dalam proses pembelajaran. Apabila pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Komponen-komponen ini tidak harus dilakukan secara terurut. Adapun contohnya, misalkan seorang guru ingin menerapkan model pembelajaran project-based learning. Pembelajaran menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa ini, model pembelajaran berbasis project menjadi sebuah project atau kegiatan nyata sebagai kegiatan inti dalam sebuah pembelajaran tersebut. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam materi yang telah kami paparkan pada presentasi kali ini. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih. Semoga materi ini dapat bermanfaat dengan baik. Om Santi 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 Om.